Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah dimanapun kalian berada, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Endang. Dan untuk materi hari ini, karena kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran serta bagaimana mencari luas dan keliling lingkaran, maka untuk hari ini tugas kalian ialah mengerjakan latihan soal pada halaman 74 nomor 1, 2, dan 3, dimana pada soal nomor 1, 2, dan 3 tidak dikerjakan semuanya ya. Namun untuk nomor 1 yang dikerjakan ialah poin A, B, D, dan F. Untuk nomor 2 yang dikerjakan ialah poin A dan B. Sedangkan untuk nomor 3 yang dikerjakan ialah poin A dan C. Jadi semua jumlahnya ada 8 soal. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bunda akan jelaskan ya, tolong disimak tahapan mengerjakannya. Berikut tahapan mengerjakannya. Perlu kalian ingat kembali bahwasannya untuk mencari keliling lingkaran, nih keliling lingkaran. Jadi Bunda tulis lingkaran dengan bahasan simbol ya, yakni lingkaran kemudian ada titik di tengah. Ini maksudnya adalah titik koordinat. Ini bukan huruf O ya, tapi simbol gambar lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Kok rumusnya atau? Apakah keduanya harus dikerjakan nanti? Tidak perlu. Rumus ini hanyalah sebuah pilihan jika yang ditanya keliling lingkaran tapi yang diketahui D atau diameter, maka kita memakai rumus Pi kali D. Jika yang ditanya keliling lingkaran tapi yang diketahui R atau jari-jari, maka kita memakai rumus 2πr. Nah, perlu diingat kembali juga untuk Pi, nilai Pi ini konstan, dia tidak berubah, dia bersifat irasional. Nah, nilai Pi ini adalah 22/7 atau 3,14. Bagaimana cara menggunakan Pi jika dalam perhitungan supaya kita tidak mengalami kesulitan? Pilih salah satu. Jika angka yang akan kita lawankan adalah kelipatan dari 7, maka kita gunakan bilangan pecahan ini 22/7. Namun jika angka dari lawan bukan kelipatan 7, maka kita gunakan bentuk desimalnya saja, yakni 3,14. Perlu dipahami ya dari sini dalam penggunaan Pi. Nah, Bunda akan jelaskan tugas-tugas kalian tadi per poinnya seperti apa, supaya kalian mudah dalam mengerjakannya. Soal nomor 1, hitunglah keliling lingkaran jika jari-jari dan diameternya A. R sama dengan 7 cm, B. R sama dengan 10,5 cm, D. D sama dengan 49 cm, dan F. D sama dengan 4,5 cm. Jawab. Jika R sama dengan 7 cm, maka keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi R. Nah, karena Bunda tadi sudah menjelaskan jika yang diketahui R, maka kita menggunakan rumus 2 Pi R. Jadi mengerjakannya dengan rumus 2 kali Pi R.
Barulah kita memasukkan angka-angka yang ada di dalamnya. 2 kali, P, penggunaan P. Karena R-nya ini angka 7, maka angka 7 ini merupakan kelipatan 7 sendiri, yaitu kelipatan satunya ya dari angka 7. Maka angka Pi-nya yang kita pakai adalah 22/7 kali 7. Gitu ya untuk anak-anakku semuanya. Jadi jika bilangannya kelipatannya 7 atau angka 7 itu sendiri, maka nilai Pi yang kita pakai adalah 22/7. Bagaimana cara menggunakannya atau menghitungnya? Bunda saya kesulitan nih menggunakan bilangan pecahan. Justru ini tidak menyulitkan, ini memudahkan kita dalam perhitungan. Di sini 7, di sini 7. 7 dibagi 7 karena ini per di bawah jadi bagi. 7 dibagi 7 itu sama dengan 1. Maka tinggal 2 kali 22 dikali 1. Maka itulah hasil dari keliling lingkaran, yaitu 2 kali 22 dikali 1. Silahkan dihitung. Untuk poin B, diketahui R 10,5 cm, maka keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Kita masukkan 2 kali, Pi-nya yang kita gunakan yang mana ini? Karena R-nya 10,5 bukan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan angka Pi yang nilainya 3,14. Baru dikalikan 10,5. Bisa dipahamin dari sini, kalau bilangan lawannya kelipatan 7, kita gunakan angka Pi 22/7. Kalau bilangan R-nya 10,5 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 3,14. Kemudian poin D. Jika diameternya 49 cm, maka keliling lingkarannya Pi kali D. Kita tinggal memasukkan rumusnya. Karena D-nya ini 49 ini adalah bilangan kelipatan 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 49. 49 dibagi 7 supaya memudahkan perhitungan kita. 49 dibagi 7 berapa? 7. Baru tinggal 22 dikali 7. Itulah hasil dari keliling lingkaran nanti. Silahkan dihitung. Kemudian poin F. Jika diketahui diameternya 4,5 cm, maka keliling lingkarannya sama dengan Pi kali D. Baru kita masukkan. Karena D-nya ini 4,5, bilangan bukan kelipatan 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Baru dikalikan 4,5. Silahkan dihitung hasilnya. Berikutnya untuk soal nomor 2. Hitunglah jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya 132 cm dan 154. Begini proses mengerjakannya. Jawab. K sama dengan, K itu kelilingnya 132 cm. Karena K lingkaran sama dengan 2 Pi kali R, maka untuk mencari R sama dengan K dibagi 2 Pi. Artinya R ini jari-jari, K ini lingkaran. Jadi jari-jari sama dengan keliling lingkaran dibagi 2 kali Pi. Maka jadi R sama dengan K dibagi 2 kali Pi. Kita masukkan angkanya. 132 dibagi 2 kali 3,14. Silahkan dihitung.
Poin B pun sama. Jika diketahui K keliling sama dengan 154, karena K lingkaran sama dengan 2 kali PR, maka untuk mencari R sama dengan K dibagi 2 kali P. Jadi R sama dengan K dibagi 2 kali P, kita masukkan angkanya, yakni 154 dibagi 2 kali 22/7. Bun, kalau ini saya gunakan 3,14 boleh juga enggak? Boleh, enggak masalah, terserah, boleh, tapi Bunda menggunakan 22/7 fungsinya supaya kalian bervariasi bagaimana cara mengerjakannya. Ini Bunda ajarin. 154 dibagi 2 kali 22/7, 2 dikali 22 itu 44/7. 7-nya sama. Karena ingat, dalam bilangan pecahan, bilangan perkalian, angka bulat itu diibaratkan dengan per 1. Jadi angka 2 ini kalau dikalikan dengan bilangan pecahan, nilainya bisa diubah menjadi 2/1. Karena 2 dibagi 1 hasilnya 2. Gitu ya. Maka 2 kali 22, 44, 1 dikali 7, 7. Nah, ini mengingat materi kelas 5. Jika bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan, maka cara mengerjakannya adalah 154 dikali, nah tanda bagi dalam bilangan pecahan itu bisa berubah menjadi kali dengan syarat penyebut diubah menjadi pembilang. Jadi angka 7-nya di atas, 44-nya di bawah, baru bisa dihitung. Paham? Jadi 154 dikali 7 hasilnya dibagi 44. Silahkan dikerjakan. Berikutnya untuk soal terakhir, yakni soal nomor 3. Tentukan diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya A 44 cm dan C 100 cm. Jawab, diketahui K lingkaran sama dengan 44 cm. Karena K lingkaran sama dengan P kali D, maka D sama dengan keliling lingkaran dibagi P. Nah, ini juga sama dengan metode sebelumnya. Jika K lingkarannya ini 44 ini bilangan kelipatan 7 bukan? Kalau bukan bilangan kelipatan 7, boleh enggak dibagi 3,14? Boleh, tapi dalam pembagian akan menyulitkan jika kita membagi dengan bilangan desimal. Maka kita memakai bilangan pecahan saja, yakni 22/7. Ini artinya adalah 44 dibagi 22/7. Seperti yang Bunda sudah jelaskan pada nomor 2 poin B tadi. Pada bilangan bulat yang dibagikan dengan bilangan pecahan, maka tanda bagi bisa berubah menjadi tanda kali. Kali ya, tanda bagi bisa berubah menjadi tanda kali. Dengan syarat pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi dibalik 7/22. Ini ya. Jadi bisa 44 dikali 7 dibagi 22. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk poin C. Jika keliling lingkaran 100 cm, karena K lingkaran sama dengan P kali D, maka D sama dengan keliling lingkaran dibagi P. Sama seperti poin A cara mengerjakannya. Kita masukkan, jika kelilingnya 100, kemudian P-nya Bunda selalu pakai 22/7 supaya mudah. Maka sama dengan 100 dibagi 22/7.
Pada perkalian bilangan bulat dan bilangan pecahan, tanda bagi bunda ubah menjadi kali dan pembilang bunda ubah menjadi penyebut, begitu juga sebaliknya. Jadi 100 dikali 7 dibagi 22. Hasilnya berapa? Begitu ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan disimak materi yang sudah Bunda berikan untuk hari ini. Untuk deadline mengerjakan tugas pukul 10 malam seperti biasanya. Selamat mengerjakan untuk anak-anakku semuanya. Sampai jumpa untuk hari ini. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan untuk sholat 5 waktunya, murojaahnya, dan selalu jaga diri baik-baik serta taatlah kepada orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.